sholat sambil duduk tuh gimana sih? Terserah lu. Terserah. Sebenarnya gitu, terserah. Mau sholat sambil begini, ambil gini, boleh, terserah. Lagi sakit, boleh. Sambil kayak nonton bola begini, Allahu Akbar, boleh begini, boleh. Atau satu doang begini, Allahu Akbar. Kalau nggak malu mah nggak apa-apa, boleh begini. Kalau lagi sakit boleh. Gimana lagi? Sambil ada jongkokan. Kayak tukang rujak bebek, boleh begini, Allahu Akbar, boleh terserah. Kalau lagi sakit terserah. Basically begitu boleh. Pada dasarnya boleh semua itu gane. Terserah, lagi sakit boleh, terserah gimana aja. Duduk. Yang namanya duduk itu apa? Titik tumpu ada di pan. Itu namanya duduk. Boleh, terserah. Gimana aja terserah, boleh. Itu namanya duduk terserah. Tapi wal afdolu lil qaidi al iftirosh. Kalau mau keutamaan sholat sambil duduknya kayak gimana? Duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu duduk tahiyat awal. Nih begini berarti tuh. Iya begini. Kayak biasa, kayak duduk tahiyat awal. Ini yang bagusnya. Tapi namanya lagi sakit kan nggak bisa ngatur ya. Terserah berarti. Mau duduknya begini boleh. Nggak kuat begini boleh duduknya. Terserah. Yang penting duduk itu boleh. Tapi kalau dalam satu sholat ada diri, ada duduk boleh. Jadi bukan berarti nggak mampu berdiri, ya udah dari awal sampai akhir diri aja terus, enggak. Setengah-setengah boleh. Enggak apa-apa. Ternyata enggak apa-apa. Misalkan jamaah, ya lagi sakit, jamaah mau berjamaah, datang jamaah, Allah Akbar lagi rakaat pertama ya. Ini lagi sholat nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, ya ampun, pinggang. Ini lagi diri nih. Tuh, lagi diri. Tuh, lagi contohnya diri kayaknya. Tuh, ininya ini. Apa namanya? Pinggangnya kerasa. Encok. Kita mungkin nggak ngerasa ya, tapi kalau orang sakit pinggang, aduh, itu notok itu ya. Notok. Lagi diri. Aduh, ya ampun, nggak kuat nih. Duduk boleh. Bukan berarti harus diri awal sampai akhir diri, enggak. Boleh setengah-setengah. Ya udah dah, duduk baca Al-Fatihah, duduk. Ada lagi makmum loh, lagi jadi makmum, boleh baca gitu, boleh begitu. Atau kita sholat awalnya duduk, lagi jamani, kayaknya nggak bakal kuat nih, kayaknya ya udah dah duduk dah, nggak bakal kuat dah, pokoknya duduk. Lagi baca Fatihah, lagi sholat sambil duduk nih, lagi berjamaah, kita jadi makmum. Ini gambarnya berjamaah gini. Aduh, kayaknya udah sehat nih kok, enak gitu. Bangun boleh, bukan boleh, malah wajib. Berdiri adalah rukun sholat. Ini saking wajibnya berdiri begini loh. Ini lagi menceritakan saking wajib berdiri. Anda lagi mampu untuk serokaat pun wajib berdiri. Ya, aduh, kayaknya rada enakan, wajib berdiri, baca Fatihah, misalkan pas rokaat kedua ya, nggak apa-apa. Jadi nggak harus dari rokaat pertama sampai rokaat akhir atau dari rokaat pertama sampai rokaat akhir duduk. Lagi diri nggak mampu nggak mampu berdiri, duduk. Lagi sholat sambil duduk, kayaknya udah sehat nih kayaknya nih, wajib berdiri. Sering kita lihat orang, ini banyak orang duduk sholat sambil duduk di kursi sekarang ya, begini ya, gini. Sorry fardhu maghrib, Allahu Akbar, oke. Ruku, oke, dia nggak kuat diri, oke. Ruku, Allahu Akbar, gini kan, tuh. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar, lebih apa? Lebih bungkuk. Pertanyaannya, ini orang nggak mampu berdiri doang, apa semuanya nggak mampu? Itu pertanyaan pertama. Orang yang sholat sambil duduk di kursi, ini orang nggak mampu berdiri ini yang lagi kita bicarain qiyam. Apa nggak mampu ruku sujud? Ini kan kita lagi bicarain rukun sholat berdiri, apa ruku, apa sujud? Berdiri kan, nomor ketiga rukun sholat apa? Berdiri. Kita lagi bicarain orang yang nggak mampu berdiri. Awas, bukan nggak mampu ruku sama sujud. Ini iya, kenapa dipaketin?
nggak mampu berdiri, ruku sujud juga sekalian. Kalau bener nggak mampu total, ya begitu bener. Ini jadi pertama ada orang yang nggak mampu secara total, nggak mampu diri juga nggak mampu, makanya dia duduk. Oke, bener. Ruku juga nggak mampu. Maksudnya sebatas dia, kalau ruku kan harus diri dulu. Iya, nahan di kaki juga. Nahan di kaki. Oke, nggak apa-apa kalau dia ini. Terus sujud juga nggak mampu nggak mampu dah, nggak bisa, sakit badannya. Nah, boleh emang begitu. Pertanyaannya, bener gak orang itu nggak mampu secara total? Ruku juga nggak mampu, sujud juga nggak mampu. Kenapa? Karena kalau dia mampu berdiri kira-kira buat ruku doang, wajib. Gimana contohnya? Kayak gini. Oke, dia nggak mampu berdiri sekedar untuk baca Fatihah, mungkin rada lama ya. Oke, nggak apa-apa. Kan tadi juga kalau nggak mampu berdiri, ya udah duduk. Bener? Boleh? Boleh. Soalnya berdiri di dalam diri itu kita ngapain sih? Ada apa? Ngapain? Baca apa kita kalau diri? Baca Fatihah, surat. Nah, itu mungkin lama ya, lama. Makanya dia nggak apa-apa duduk. Itu lama. Tapi kalau lagi ruku mampu gak berdiri? Misal gini, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau mampu dia untuk diri sebentar buat ruku, wajib. Kayak gini berarti, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini begini wajib. Wajib. Nggak bisa ruku dipaketin juga sambil duduk, nggak. Kalau orang itu mampu ya. Kalau orang itu mampu diri dulu. Coba buat diri doang ke ruku sebentar gak? Sebentar. Mungkin kalau tadi diri Fatihah lama gak? Lama, butuh semenit mungkin. Tapi kalau bangun dulu untuk melakukan ruku, mampu gak kira-kira? Kalau itu dia mampu, wajib gitu aja intinya. Kalau dia mampu itu wajib. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diri, ruku, Allahu akbar, subhanallahil wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Duduk lagi gitu. Atau sujud. Iya. Wajib. Terus sujud sama. Di sini lagi bicarain nggak mampu bukan nggak mampu sujud. Kira-kira orang itu duduk kursi mampu sujud gak? Kalau badannya masih mampu sujud, wajib. Berarti gini, berarti tadi ya sami Allah liman hamidah. Berarti wajib sujud. Berarti ini kursi. Ya udah, gini aja. Tuh, ya kan? Duduk enak. Sujud lagi, bangun lagi, duduk. Gitu. Itu wajib. Awas, beda. Ada orang yang nggak mampu berdiri secara total. Maksudnya secara total, ruku juga nggak mampu, sujud juga nggak mampu. Nah, itu baru pakai isyarat. Ruku bongkok dikit, sujud lebih bongkok dari. Nah, ini kita yang nomor pertama dulu. Kalau nggak mampu secara total, makanya dia sholat sambil duduk. Tapi kalau dia mampu berdiri sebentar buat ruku, wajib bangun dulu. Nggak boleh, nggak sah. Ruku begini emang sah gak? Nggak bisa, harus berdiri. Wajib. Kalau dia mampu sebentar doang, wajib gak? Wajib dia. Dan orang yang lagi sakit ya, itu harus bilangin. Orang yang lagi sakit itu harus pintar-pintar ngerasa tubuh sehat gak, kuat gak, itu harus pintar. Harus pintar-pintar. Bukan maksudnya apa? Untuk kesahan juga, kesahan sholat nih, kita udah sah belum nih sholatnya? Gitu. Soalnya sholat yang diterima itu sholat yang apa? Sholat yang sah. Awas. Apa? Sholat yang diterima itu sholat yang sah. Kita kan nggak tahu kan sholat yang diterima gimana sih? Salah satunya yaitu sholat yang sah, berarti yang rukun sholatnya bener. Nah, gimana rukun sholatnya bener? Ngaji. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa syafi'il mu'minin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darain amin. Sekarang halaman 30. Halaman 30. Asal isu ya? Asal isu. Iya bener, Rasulanu kemarin itu udah ya, sampai rapi udah ya. Sekarang asal isu. Bismillahirrahmanirrahim. Asal isu adapun yang nomor ketiga dari rukun sholat itu al-qiyamu, berdiri. Berdiri fil fardi, dalam sholat fardu. Wajib berdiri lil qadiri, bagi orang yang mampu berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri. Ar-rabi'u adapun yang nomor keempat dari rukun sholat itu qiraatul fatihati, membaca fatihah. Yang mana fatihahnya itu bil basmalati, dengan bismillahnya juga. Nah ini Syafi'i banget ya ini ya. Berarti ini kitab Sulam Taufik dengan bismillah. Wa tasydidati, dan dengan tasdid. Tasdidnya itu Fatihah. Wa muwalatiha, dan terus menerusnya itu Fatihah. Jangan putus-putus, bacanya terus-terus. Wa tartibiha, dan tertibnya itu Fatihah. Nggak boleh ngacelok. Wa ikhrajil hurufi, dan dengan mengeluarkan huruf-hurufnya min makhorijiha, dari mahrojnya itu Fatihah. Wa adamil lahni, dan tidak merusak bil makna, akan maknanya. Wa yahrumu, dan haram allahnu, merusak allazi lam yakhilla, yang tidak merubah makna. Wala yabtulu, dan tidak batal, itulah nun. Oke, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti rukun sholat yang nomor ketiga yaitu berdiri. Wajib berdiri ya, wajib lil qadiri, bagi orang yang kalau mampu mah berarti berdiri itu lagi sholat wajib gitu. Jadi bukan takbiratul ihramnya doang yang wajib, bukan fatihahnya doang yang wajib, tapi berdirinya aja udah wajib. Dari awal berdirinya aja wajib ya, wajib. Nah, kita kadang misalkan kita nggak kuat berdiri ya sholat, pasti kita kan langsung duduk ya. Pasti kita nggak mampu nih berdiri, langsung duduk. Padahal nggak mampu berdirinya ini, kita lihat dulu apakah nggak mampu berdirinya itu bener-bener kalau dibantu sama sesuatu yang lain juga nggak mampu. Misalkan kalau berdiri kita mampu, tapi kalau megang tiang itu tetap wajib berdiri sebisanya. Jadi
wajib berdiri itu bukan hanya kita doang, tapi dibantu dengan yang lain juga itu wajib berdiri. Misalkan, oh kita bisa berdiri, tapi harus senderan ke tembok, nggak apa-apa, tetap wajib. Ya, kita ngebayanginnya wajib berdiri itu berarti kalau nggak mampu berdiri, oh ya udahlah duduk aja. Belum. Nggak mampu berdirinya itu dengan sendiri kita, apa dengan yang lain udah juga nggak mampu gitu. Jadi wajibnya ini baik dengan diri sendiri atau dengan dibantu orang lain gitu. Dibantu hal yang lain seperti bersandar sama tembok atau pakai tongkat mah bisa, nggak boleh langsung duduk, belum boleh, tapi tetap wajib berdiri gitu. Misalkan dibantu sama orang misalkan kayak apa tuh, kayak pegangin nyarande gitu sama orang, padahal kalau orang itu nggak ada, orang itu jalan lagi, kita jatuh, tetap itu wajib kita bersandar walaupun dibantu sama orang, tetap wajib, tingkatannya tetap wajib. Belum boleh duduk sholatnya, tetap harus masih berdiri walaupun dibantu dengan benda lain seperti tembok atau tongkat, tetap wajib berdiri, belum boleh duduk, belum gitu. Jadi berdirinya itu bukan hanya binafsihi dengan diri sendiri, tapi bigoirihi, dibantu juga sama yang lain, hal yang lain, benda-benda yang lain itu tetap misalkan ada orang ada pijang tapi di tengah terus itu mau jatuh dari pegangan, iya tetap wajib berdiri, asal emang minta bantuin, tetap itu belum boleh duduk. Belum, maksudnya berdiri ini walaupun nggak mampu sendiri tapi masih bisa dibantu sama yang lain. Pegangan sih bisa nih berdiri, nggak, wah itu berarti sholat wajib berdiri walaupun sambil pegangan, wajib, belum boleh duduk gitu. Kalau kita mah kan nggak bisa nih berdiri, yaudah langsung duduk gitu ya. Padahal bisa nggak dibantu sama lain dulu? Kalau bisa nggak boleh langsung duduk, harus tetap berdiri gitu ya. Fi fardin pada sholat fardu, lil qadiri bagi orang yang mampu gitu ya. Nah berdirinya itu gimana sih maksudnya berdiri? Wa yahsulu al qiyamu. Nah berdiri itu gimana? Yang dimaksud wajib berdiri itu standarnya gimana? Binasbi nih ya, berdiri itu jadi hasilnya berdiri itu dengan meluruskan tulang-tulang punggung, punggung ya. Tulang punggung tuh yang ada sendi-sendinya kan bisa bengkok ya, punggung kita nih bisa begini. Nah kalau udah dilurus-lurus semuanya nih tuh kan ya bisa bengkok gitu ya, tulang-tulang punggungnya tuh yang belakang nih. Nah kalau udah berdiri semuanya lurus, nah itu dikatakan berdiri, itu disebut berdiri tuh walau bistinadin ila syai'in, walaupun dia berdirinya itu bersandar pada hal yang lain, tetap wajib berdiri. Nyenderan sama tembok gitu, tetap wajib, nggak boleh langsung duduk, tetap wajib berdiri. Jangan gampang nyerah, kalau nggak mampu berdiri jangan langsung duduk, belum dibolehin, masih ada bantuan yang lain, tongkat atau tembok atau orang, tetap wajib itu. Belum ada dispensasi sholat dalam keadaan duduk gitu. Gimana tadi berdiri itu dengan meluruskan tulang punggung, lurus kan bisa bengkok gitu ya. Nah lurus tuh, sendi-sendinya lurus, nah itu dikatakan berdiri gitu. Labin hinain tuh, lihat ya, labin hinain, nggak bisa berdiri itu bongkok, nggak boleh. Kalau bongkok itu nggak boleh. Inkana akrobu ila akoli ruku, kalau bongkoknya lebih condong ke ruku itu nggak boleh. Gini ya, kan ada ini berdiri namanya ya. Kalau bongkok ya, gimana kalau orang itu bongkok ya?
Orang itu bongkok. Fa in taqawwasa zuhruhu, tuh ada di tengah. Fa in taqawwasa zuhruhu, apabila punggung orang itu bungkuk, taqawwasa itu bungkuk. Bungkuknya itu likibarin karena udah tua, au marun atau sakit. Hatta soro karokiin. Sehingga karena dia bongkok, sehingga bentuk dia berdiri itu kayak ruku. Bentuk dia berdiri kayak ruku. Nah, kan kita idealnya kan berdiri begini ya. Tadi gimana? Berdiri itu berarti tulang-tulang punggung lurus, segini lurus. Nah, terus pada dasarnya berarti kalau sholat kita dia mampu nih, masih mampu untuk berdiri kayak gini, masih mampu. Tapi dia dirinya bongkok, deket ke ruku, sah gak? Berdiri sholatnya begini sah gak? Deket ke ruku nggak sah, karena dirinya begini deket ke ruku, udah mau ke ruku, berarti bukan diri tapi ruku. Tapi kalau masih begini sah gak? Masih. Soalnya kenapa? Jauh ke ruku, masih boleh, masih gitu, masih boleh. Nah, masih boleh. Nah, tapi yang idealnya yang bagusnya begini, diri. Tapi gimana, kita mampu sih begini, tapi kita bongkok pas sholat begini, sah selama ke rukunya jauh. Tapi kalau udah lebih dekat ke ruku, boleh gak? Sah gak? Nggak sah, karena udah hampir mau ruku, nggak sah gitu. Tapi gimana? Itu kan kalau mampu nggak boleh. Tapi gimana kalau emang orang itu bongkok, udah tua bongkok, sehingga dirinya dia, padahal diri bukan ruku, dirinya dia aja udah kayak ruku. Hatta soro karokiin, sehingga dirinya dia aja udah kayak ruku. Gimana tuh? Waqafa kadzalik, ya udah dirinya ya udah begitu aja. Waqafa kadzalik, ya udah diam aja seperti itu, wujuban wajib. Ya udah nggak apa-apa, nggak bisa dipaksain lagi. Ya udah dirinya berarti begini. Ini dia dirinya begini nggak apa-apa. Karena kenapa? Emang sakit atau udah tua, nggak apa-apa. Walaupun udah deket seperti gerakan ruku yang tadi pada dasarnya nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi karena sakit atau karena udah tua, punggungnya bongkok, taqawwasa zuhruhu, bongkok, sehingga dirinya dia nggak kayak kita begini, dirinya dia udah kayak ruku, nggak apa-apa. Ya udah gitu aja sholat, baca takbir begitu aja, begitu takbir, ya kan? Nah, rukunya gimana berarti? Rukunya orang dirinya aja udah kayak rukunya gimana? Ya udah, bisa gak rukunya itu lebihin dikit, walaupun sesenti aja palanya, gini kayak sah gitu. Kalau masih bisa, itu masih wajib turunin dikit aja, membedakan antara diri sama ruku. Berarti misalkan dia udah bongkok begini, emang udah sakit. Nah berarti kalau ruku turunin dikit, sesenti bisa gak? Turunin gak apa-apa. Tapi gimana kalau nggak bisa, udah akhir itu, udah gitu aja, terakhir gimana? Diri begitu, berarti rukunya gimana? Ya udah begitu aja. Boleh. Gimana lagi? Udah batas akhirnya dia kaku begitu. Kalau nunduk lagi sakit. Nggak bisa, emang udah nunduk sakit nggak bisa. Berarti diri begitu, ruku juga begitu aja udah. Waqafa kadzalik, ya udah diem aja kayak gitu. Wujuban malah wajib begitu, wajib. Nah, wazada inhinaun, wajib bongkokin dikit liruku kalau mau ruku. Tuh ada di situ. Wazada inhinaun, dan tambahan dikit dah, bongkokin dikit gitu. Liruku kalau mau ruku gitu ya. Walau ya siron tuh, walaupun sedikit sesenti aja. Biasa bi kudratihi, melihat kemampuannya aja, semampunya aja gitu, semampunya aja gitu ya. Nah kayak gitu ya. Berarti misalkan gimana yang idealnya, berarti kalau diri, berarti kalau idealnya gini ya, tulang punggung lurus. Ini kan tulang punggung tuh yang bisa dibengkok-bengkokin gini. Nah ini lurus. Nah ini idealnya begini. Tapi gimana kita mampu begini, tapi kita lagi sholat begini, masih sah gak? Masih sah aja, karena jauh ke bentuk ruku. Tapi gimana kita kalau begini sholat? Nggak sah, karena udah kayak ruku. Tapi keadaannya gimana kalau orangnya udah tua atau sakit? Diri aja emang begini. Ini begini, jalan begini, bukan sholat doang. Jalan juga ruku gitu. Nah, udah bungkuk gitu, udah tua.
atau sakit gitu, udah begini. Nah, ini kan udah kayak ruku ya, hatta soro karoki iin, sehingga bentuk dirinya aja udah kayak ruku. Gimana? Waqafa kadzalik, ya udah diem aja kayak gini. Takbir begini, sholli fardhu maghrib, Allahu akbar begini. Nah, berarti kalau mau ruku gimana? Lebih dikit. Kalau bisa lebih dikit, misalkan waladhdallin amin Allahu akbar, tuh dikit aja karena sakit ya, gitu. Sami Allahu liman hamidah, gitu dikit, tambahin dikit, walau ya sih, walau sesenti aja, yang penting beda antara diri sama ruku. Tapi ini gimana kalau bener-bener itu udah gerakan akhir, gimana yuk? Berarti ruku diri begini, ruku juga begini. Waladhdallin amin Allahu akbar subhanallah sami Allah liman hamidah, gini terus ya kan, gitu. Nggak apa-apa, gitu aja gitu, nggak apa-apa ya. Fa'in takawasa, nah ini dalilnya. Fa'in takawasa zuhruhu, nih coretnya nih. Fa'in takawasa zuhruhu likibarin au marodin hatta soro karoki in waqafa kadzalik kujuban, maka ya udah gitu aja, diem aja, waqaf. Ya udah gitu aja, stuck begitu aja gitu, waqaf tuh stuck begitu aja. Ujuban wajib. Wazada in hinaun, dan tambahin dah dikit, bongkokin dikit lah liruki kalau mau ruku, walau yasiron, walaupun sedikit. Biasa bi kudratihi, melihat kemampuannya aja gitu. Nah, itu berdiri tuh seperti itu ya. Paham ya? Jadi idealnya berdiri, tulang-tulang punggung yang belakang lurus. Sendi-sendinya itu lurus. Sendi itu yang bisa bengkok-bengkok. Nah, itu lurus semuanya. Lurus. Nah, gitu. Itu idealnya begitu. Nah, tuh ya. Tapi gimana? Ini kan di sini kan wajib berdiri itu bagi yang Gimana kalau orangnya ajiz? Lawannya dari qadir. Ajiz berarti nggak mampu, lemah untuk berdiri. Gimana? Lemah untuk berdiri. Kenapa lemahnya itu? Karena ada apa sih, kesulitan untuk berdiri. Gimana kalau nggak mampu? Berarti duduk sholatnya. Tapi gini, sebelum kita beranjak ke masalah duduk, gini, dibolehinnya kita untuk sholat duduk ada patokannya, ada. Nah, di sini gini, orang boleh menggadiri, maksudnya rukun sholat berdiri ini nggak dilakuin boleh aja. Kalau dia nggak kuat berdiri boleh, tapi ada batasannya. Gimana sih sampai dia boleh duduk tuh orang? Nah, Imam Zainuddin Al-Malibari kalau di kitab Fatimuin gini, bi an lahiqahu bi masyaqqatun syadidah, masyaqqat. Kalau orang itu dihadapkan dengan apa sih ya, kesulitan yang sangat sulit, kerepotan yang sangat sulit, sebuah penyakit yang sangat berat, bihai sulatah tamilu adatan, sehingga orang itu nggak bisa mengendalikan kesakitannya gitu. Nah, ini definisi menurut Imam Zainuddin Al-Malibari. Jadi sakit yang bisa membuat orang itu sholat boleh duduk itu kalau orang itu memiliki penyakit yang sangat sulit, sehingga orang itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya, sulit gitu. Ya kalau diri emang bener nggak bisa aja diri gitu, puyeng kelingan nggak bisa aja gitu. Latah tamil tuh nggak bisa mengendalikannya gitu. Nah, itu baru kata Imam Zainuddin Al-Malibari baru boleh duduk. Tapi sebatas misalkan puyeng dikit, flu, batuk, masih bisa dikuasai diri, dia masih bisa. Boleh, masih wajib sebenarnya, masih wajib diri gitu. Nah, itu pendapat Imam Zainuddin Al-Malibari. Nah, kalau Imam Haromain ada lagi. Imam Haromaini, seseorang boleh boleh sholat sambil duduk itu kalau begini nih katanya, bi antakuna bihai suyuzhibu ma'ahu syu'uhu. Nah, kalau penyakit itu tuh bisa menghilangkan kehusyuannya ketika
sholat. Ya. Jika kalau dia diri, nah penyakit ini tuh bisa menghilangkan kehusuannya. Nah itu boleh. Kalau diri tuh aduh nggak sanggup dah, nggak bisa nahan, jangankan nahan ini, khusyuk juga udah hilang sholat. Nah itu boleh duduk. Berarti Imam Haramain melihat inti dari sholat, jangan sampai hilang. Inti dari sholat yaitu khusyuk, jangan sampai hilang. Jadi diprioritasin banget nih kehusyuan sholat. Oh berarti kalau sampai inti sholatnya hilang, wah bahaya. Ya udah duduk aja gitu. Kalau menurut Imam Haramain kayak gitu. Jadi kalau sampai penyakit itu sudah bisa menghilangkan kehusyuan sholat, nah disitulah orang boleh melakukan sholat sambil duduk. Nah di situ. Nah udah tahu ya batasan-batasannya itu sampai orang udah bisa sholat sambil duduk tuh begitu. Ya. Sholatan qa'idan, silakan sholat sambil duduk. Itu tingkatan pertamanya. Sholatan qa'idan, pertama sholat sambil duduk gitu. Ya, seperti apa nih? Gimana contohnya? Misalkan ya kita misalkan sholat di perahu, kita ada perjalanan jauh, kita lagi ada di perahu. Kalau kita diri itu keleyengan, kan goyang ya. Kalau kita diri itu keleyengan pala, nggak bisa dah nanggung ini mah, bakal jatuh-jatuhan, gubrak-gubrakan, puyeng ini pala mah. Nah boleh duduk, boleh tuh. Karo kibin safinah itu perahu, khofa nahu dauroni, yang mana kita kalau diri itu takut keleyengan, khofa takut tuh, keleyengan roksin, pala kita keleyengan, inkoma kalau diri tuh. Karo kibi safinatin, seperti orang yang berada di perahu, khofa yang takut, nahwa dauroni roksin, kepala muter 7 keliling, inkoma kalau sholat sambil diri itu puyeng, nggak bisa dah, kacau ini khusyuk mah kagak bisa, udah dah ini aja udah nggak sanggup, udah nggak bisa mengendalikan kepala ke diri, udah nggak bisa mengendalikan badan lagi, jangankan khusyuk udah hilang dah. Nah itu udah duduk aja gitu. Kalau udah sampai begitu, wasalisin, atau kalau diri itu wasalisin dan seperti beser kentut, beser kencing. Kalau dia diri itu nggak ketahan. Misalkan kita nih sholat, kalau diri ser keluar mulu kencing. Tapi kalau duduk, alhamdulillah ketahan. Namanya duduk mungkin kayak ketahan gitu kali ya. Kalau diri itu kayak kalau diri duduk lebih ketekuk, jadi bisa ketahan. Atau seperti kita beser kentut atau beser kencing, yang mana kalau diri itu keluar mulu, tapi kalau duduk bisa ketahan. Nah duduk begitu. Kalau gitu ceritanya duduk aja, sholat sambil duduk. Bahkan bukan boleh, hukumnya udah wajib, bukan boleh, wajib, daripada sholat sambil keluar kencing kayak daimul hadas gitu ya, beser kan nggak apa-apa. Tapi daripada gitu mah ada solusinya nih, bisa sih ketahan. Beser bisa ketahan lagi sholat, tapi ya sambil duduk. Gimana dong? Wajib duduk, bukan boleh duduk lagi, tapi wajib. Bukan direkomendasiin lagi, tapi memang harus duduk, harus, wajib. Itu gambarannya seperti itu ya, seperti itu gitu. Wayanhi al-qaidu birruku'i, tuh gimana rukunya sholat orang yang lagi duduk tuh gimana? Bongkokin aja. Sholat duduk berarti gini ya, gini, berarti bongkokin aja. Berarti lagi rukunya bongkokin begini, misalkan waladhdallin amin Allahu akbar. Minimal kepala, ingat, minimal kepala lurus ke depan dengkul. Allah, nah lagi waladhdallin Allahu akbar. Nih, kepala jidat lurus ke dengkul, sejajar sama dengkul. Itu minimal nih. Ya, paham ya? Berarti gitu rukunya. Terus, tapi kalau mau sempurnanya gini, rukunya sama sejajar sama tempat
Sujud berarti gini, waladhdallin amin. Ruku nih, mau ruku. Tuh, gini. Tuh. Agak ngangkat. Ini yang maksimal, yang paling bagus. Tapi minimal yang namanya lagi sakit ya. Minimal begitu. Jidat sejajar dengan dengkul. Allahu Akbar. Nah, cukup segini tuh ya, jajar. Nah, kalau mau bagus begini berarti Allahu Akbar. Tuh, begitu. Lurus sama tempat sujud gitu ya. Itu udah paham ya? Berarti diri itu begitu. Kewajiban diri sampai mana? Sampai mana diri itu udah enggak diwajibin kepada orang itu, ya kan? Udah tahu tadi. Nah, sekarang permasalahannya begini. Coba bisa tebak gak kalau keadaannya gini? Ada orang sakit, ya. Orang sakit. Nah, orang sakit yang mana orang itu mampu berdiri, mampu sih berdiri, mampu. Tapi kalau sholatnya sendiri. Ini gambaran orang sakit ini mau berjamaah ceritanya. Kuat, jamaahnya kuat gitu. Nah, dia sakit ya. Mampu sih sholat itu berdiri mampu, dalam keadaan berdiri mampu. Tapi kalau sendiri, namanya sendiri kan bisa cepet ya, bisa mengatur ritme, bisa mengatur. Nah, tapi nggak mampu berdiri full kalau berjamaah. Kalau berjamaah mampu sih berdiri tapi nggak full. Oh, berarti ingat, awas. Berarti kalau dalam satu sholat ada diri, ada duduk, boleh. Jadi bukan berarti nggak mampu berdiri, ya udah dari awal sampai akhir diri aja terus, enggak. Setengah-setengah boleh. Enggak apa-apa. Ternyata enggak apa-apa. Misalkan jamaah, ya lagi sakit, jamaah, mau berjamaah, datang jamaah, Allah Akbar. Lagi rakaat pertama ya, ini lagi sholat nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, ya ampun, pinggang. Ini lagi diri nih. Tuh, lagi diri. Tuh, lagi contohnya diri kayaknya. Tuh, ininya ini. Apa namanya? Pinggangnya kerasa. Encok. Kita mungkin nggak ngerasa ya, tapi kalau orang sakit pinggang, aduh, itu notok itu ya, notok. Lagi diri, aduh, ya ampun nggak kuat nih. Duduk boleh. Bukan berarti harus diri awal sampai akhir diri, enggak. Boleh setengah-setengah. Ah, ya udah dah, duduk, baca Al-Fatihah, duduk. Ada lagi makmum loh, lagi jadi makmum, boleh, baca gitu, boleh begitu. Atau kita sholat awalnya duduk, lagi jamani, oh kayaknya nggak bakal kuat nih, kayaknya ya udah dah duduk dah, nggak bakal kuat dah, pokoknya duduk. Lagi baca Fatihah, lagi sholat sambil duduk nih, lagi berjamaah, kita jadi makmum. Ini gambarnya berjamaah, gini. Aduh, kayaknya udah sehat nih kok, enak gitu. Bangun boleh, bukan boleh, malah wajib. Berdiri adalah rukun sholat. Ini saking wajibnya berdiri begini loh. Ini lagi menceritakan saking wajib berdiri. Anda lagi mampu untuk serokaat pun wajib berdiri. Ya, aduh, kayaknya rada enakan, wajib berdiri, baca Fatihah misalkan pas rokaat kedua ya, nggak apa-apa. Jadi nggak harus dari rokaat pertama sampai rokaat akhir atau dari rokaat pertama sampai rokaat akhir duduk. Lagi diri nggak mampu nggak mampu berdiri, duduk. Lagi sholat sambil duduk, kayaknya udah sehat nih kayaknya nih, wajib berdiri gitu, wajib. Nah gitu ya, paham? Udah sampai situ dulu. Ini belum ke permasalahan. Tadi contoh masalah, bisa gak jawab tebak-tebakan? Berarti udah paham ya? Berarti lagi sholat pun boleh duduk tiba-tiba karena sakit, boleh. Mau pas rakaat pertama diri, pas rakaat kedua, rakaat ketiga boleh, asal bener sakit ya, asal bener sakit. Gitu, boleh. Satu rakaat harus, misalnya satu rakaat duduk nih. Selanjutnya duduk aja dah. Apa nih, harus duduk terus. Pas misalnya lagi duduk nih. Lagi sholat sambil duduk. Ruku kayak mampu dan dia ruku diri.
Kayak mampu. Wajib bukan boleh, wajib. Ntar ada ke depan. Ini iya bener lagi menceritakan Fatihah. Ada. Bener wajib. Wajib. Nah, ke permasalahan yang tadi. Ingat berarti boleh seperti itu boleh? Boleh berarti bermakmum boleh. Lagi makmum. Ya kita nggak mampu nih. Duduk boleh. Tiba-tiba diri abis gitu boleh lagi. Boleh. Nah, pertanyaannya. Ya, mending gimana? Ini orang lagi sakit, ya. Berdiri sih mampu, tapi kalau sholat sendiri. Nah, kalau sholat jamaah, berdirinya enggak terus. Kadang duduk, kadang berdiri. Ayo, bagus sama mana? Afdol mana? Tebak-tebakan. Ayo, tadi udah dikasih tahu inti-intinya. Dia orang lagi sakit. Awas, bayangin ini orang lagi sakit. Ini orang mampu berdiri terus-menerus selamanya. Berdiri rukun sholat. Dia mampu, udah rakaat 1, kedua, ketiga mampu. Tapi sendiri. Nah, tapi gimana kalau dia berjamaah? Tapi nggak diri terus. Ada kadang-kadang dia duduk rakaat kedua. Dalam arti berdirinya nggak sempurna, nggak full dari takbir sampai salam. Nah, afdal mana? Ada di sini jawabannya. Afdalnya. Tuh, Afdalnya kan 2 rakaat pertama duduk deh. Soalnya kan baca surat panjang. Nah, berarti kata Rasi afdalan berjamaah aja gitu. Iya. Oh, maksudnya? Iya, maksudnya gitu. Atas, nah itu gitu. Dalam permasalahan berdiri kita lagi gituin berdiri, wajibnya berdiri. Nah, di ini nih logika kita sama musonif sama pengarang. Yeah. Oh, kita udah tahu bahwa wajib bahwa berdiri itu Nah, dites nih, diuji sama pengarang. Bisa gak menjawab permasalahan ini? Ada satu orang lagi sakit. Dia mampu melaksanakan seluruh rakaat sholat dalam keadaan berdiri. Lagi sakit, tapi sendiri sholatnya, nggak berjamaah. Nah, tapi itu sendiri. Tapi dia berjamaah. Gimana kalau orang ini yang lagi sakit berjamaah, tapi sholat berdirinya nggak sempurna? Nah, seluruhnya nggak berdiri. Maksudnya gitu. Kadang duduk rakaat kedua gitu. Berarti dia nggak melaksanakan kewajiban berdiri secara afdalan yang mana kira-kira? Dia berdiri full tapi sendiri, apa dia berdirinya setengah-setengah aja tapi berjamaah? Ayo, yang mana afdolnya? Ada sih ini berjamaah. Berjamaah walaupun nggak sempurna. Kenapa? Karena dia diri itu rukun sholat. Kita lihat yang jawabannya di sini. Qala Syekhuna Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar, ini masyhur ya, permasalahan ini ada di kitab mana aja. Populer ini masalah ini, benar. Ya juzu limaridin amkanahu al-qiyam. Nah, kita yang sudah bahas nih. Boleh untuk orang yang sakit berdiri bila masyakotin lawin faroda kalau sholatnya sendiri. La in sholat fi jamaatin, tapi dia enggak berdiri full kalau saat berjamaah. Ila ma'ajulusin, ada aja duduknya. Mau rakaat kedua, ketiga gitu. Ya, ingat, awas, sampai situ paham? Gitu. Wa in kana al afdolu al infi rodu. Boleh sih emang begitu, lagi jamaah boleh diri abis gitu duduk. Tapi wa in kana al afdolu al infi rodu. Yang lebih boleh aja sih gitu, tapi lebih utama mending salat sendiri dah. Gitu. Kenapa? Karena yang lebih diprioritaskan adalah berdirinya. Sholat sendiri bisa berdiri secara sempurna full. Rakaat pertama, kedua, karena ritmenya kita bisa atur ya. Sebenarnya bisa cepet lah gitu. Gimana ya kalau orang sakit? Berarti lebih afdolnya mending sholat sendiri dah gitu ya. Gitu. Karena lebih mengutamakan kesempurnaan berdiri secara total. Dari rakaat awal sampai akhir gitu. Tapi bagus, dua-duanya bagus, boleh aja. Apalagi yang udah suka jamaah ya, bagus. Kan udah ada solusinya. Yang suka berjamaah nggak apa-apa jamaah. Ada solusinya, udah ada. Tadi makanya itu bahas pertama. Solusinya ya nggak apa-apa, sholat berjamaah boleh, bagus. Tapi ya, nah boleh apa? Boleh di tengah-tengah duduk, boleh duduk. Itu makanya itu bahas itu dulu pertama. Nah ada permasalahan. Gimana nih? Itu bahas bentrokin keduanya. Berdiri sempurna dari awal sampai akhir tapi sendiri sholatnya.
Karena kenapa? Karena bisa diatur ritmenya, bisa cepetnya Fatihahnya gitu. Kalau imam kan kadang lama, pakai surah, kita bisa Fatihah doang. Nah, tapi ini orang mau berjamaah nggak apa-apa, boleh. Walaupun di tengah-tengah jamaah duduk, boleh. Imam diri kita duduk nggak apa-apa, boleh. Kalau emang sakit nggak apa-apa. Tapi afdolnya ya udah mending inkana afdol alin firod sendiri, karena menghitung-hitung kesempurnaannya berdiri dari awal sampai akhir gitu. Atau gini, ada lagi sama seperti gini, masalah lagi. Ini bukan ceritanya bukan berjamaah. Oh, ini orang sholat sendiri, sakit juga, lagi sakit. Ibaratnya ini orang emang gak pernah jamaah lah gitu. Udah, jadi masalahnya bukan jamaah. Ini orang lagi sakit gitu. Enggak ada cerita jamaah. Emang nih orang jarang jamaah. Ini orang lagi sakit aja ini orang ya, lagi sakit. Ini kita nih kayaknya. Nah, ini orang ya mampu berdiri dari awal sampai akhir. Tapi baca Fatihah doang, nggak pakai surat. Fatihah doang nggak pakai surat, tapi berdirinya dari awal sampai rakaat akhir, gitu. Nah, dibanding sama orang, bagusan mana? Orang lagi sakit, sholat sendiri, dia baca surat juga, pakai surat juga. Kan pakai surat utama juga ya, bagus ya. Bagus juga pakai surat, tapi dia lagi baca surat duduk. Pokoknya dia cinta dah kalau baca surat di Quran. Dia udah tahu dah keutamaan kalau baca surat di dalam sholat, surat di dalam sholat itu bagus dah, kelebihannya lebih bagus. Makanya dia nggak mau tuh kehilangan pahala itu gitu. Makanya dia gue mau tetap pakai surat juga, tapi dia duduk karena udah lama dirinya, udah Fatihah ya, waladolin amin, baca surat bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Gue nggak kuat nih, tapi gue mau baca surat juga. Ya udah duduk dah, boleh gak begitu? Boleh kayak tadi, boleh duduk aja, duduk buat baca surat doang, duduk. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh gitu, boleh sholat gitu, boleh. Sampai situ dulu boleh berarti gitu. Untuk baca surat duduk dulu boleh, datang duduk boleh. Pertanyaannya gini, lebih bagus mana? Orang yang Fatihah doang baca karena udah gak kuat, tapi dia berdiri terus menerus. Gue kuat sih berdiri, kuat gue dari awal sampai akhir, tapi gue gak baca Fatihah gitu. Itu permasalahan orang pertama. Permasalahan orang kedua, ya gue gak baca gak kuat nih, berdiri terus. Gue ada duduknya, soalnya gue mau pakai surat juga, makanya gue ada duduknya. Bagusan yang mana antara kedua itu? Yang pertama yaitu yang mana tadi? Baca Fatihah doang tapi berdiri terus full. Kasih tetap yang udah soalnya sama ya. Logika yang pertama tadi ya. Soalnya baca Al-Fatihah masih diri. Terus? Itu kan baca suratnya duduk. Iya. Kita lihat di sini. Tuh. Wa kadza idza qara'a al-Fatihata faqat. Fatihah doang, fakot itu doang. Awis surah atau baca surah kok ada sambil duduk, jazalahu boleh, kayak gitu boleh. Mau lagi diri, terus nggak kuat, duduk mau baca surat soalnya nih, duduk aja panjang duduk gitu, ada duduknya, boleh jaza, boleh. Ma'al qudi sambil duduk boleh. Wa in kana al afdolu tarkuha. Walaupun yang lebih bagus, yang lebih afdol tarkuha, tinggalin dah suratnya. Masya Allah, sedih banget tuh orang. Maksudnya tarkuha, tinggalin suratnya, maksudnya enggak baca surat. Walaupun lebih bagus begitu, tapi boleh. Awas, di sini lagi menunjukkan kebolehan sambil duduk sama afdol. Beda-beda. Awas jadi bentrokin. Kalau mau ente mau cari afdol, oke, bagus. Kalau mau ente mau baca surat, pakai surat sambil duduk. Awas nih, sebenarnya nggak dibentrokin, tapi untuk pengetahuan gitu. Cerita aja ini, mana cerita, ilustrasi gitu cerita. Gitu. Tapi kalau mau cari keafdolan, ya udah full diri Fatihah aja, kayak gitu. Tapi kalau mau Fatihah baca surat juga boleh, sambil duduk boleh gitu.
Boleh. Udah paham ya? Paham. Alhamdulillah tuh boleh. Boleh gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke afdol duduknya gimana? Kan tadi kalau nggak mampu diri Nah, mulai nih sekarang kita pembahasan tentang duduknya bagaimana. Wal afdolu dan yang paling utama lil qaidi untuk orang yang sholat sambil duduk al iftirashu, duduk iftirash. Awas. Sholat sambil duduk tuh gimana sih? Terserah lu. Terserah. Sebenarnya gitu, terserah. Mau sholat sambil Sonjoran. begini, ambil gini, boleh, terserah. Lagi sakit, boleh. Sambil nonton bola begini, Allahu Akbar, boleh begini, boleh. Atau satu doang begini, Allahu Akbar. Kalau nggak malu mah nggak apa-apa, boleh begini. Kalau lagi sakit boleh. Gimana lagi? Sambil ada jongkokan, kayak tukang rujak bebek, Tempat duduk. boleh begini, Allahu Akbar, boleh terserah. Kalau lagi sakit terserah. Basically begitu boleh, pada dasarnya boleh semua itu gane. Terserah, lagi sakit boleh, terserah gimana aja. Duduk, yang namanya duduk itu apa? Titik tumpu ada di itu namanya duduk. Boleh, terserah. Gimana aja terserah, boleh. Itu namanya duduk terserah. Tapi wal afdolu lil qaidi al iftirash. Kalau mau keutamaan sholat sambil duduknya kayak gimana? Duduk iftirash itu duduk tahiyat awal. Nih begini berarti tuh. Iya begini. Kayak biasa, kayak duduk tahiyat awal. Ini yang bagusnya. Tapi namanya lagi sakit kan nggak bisa ngatur ya. Terserah berarti. Mau duduknya begini boleh. Nggak kuat begini boleh duduknya. Terserah. Yang penting duduk itu boleh. Tapi wal afdolu lil qaidi al iftirash. Sumat tarobu tului sila. Keutamaan kedua begini. Sila kayak biasa gini, kayak kita lagi duduk sekarang begini, Allahu Akbar gitu ya, gitu. Sila. Sumat tawar ruku, tului keutamaan selanjutnya yaitu tawaruk, yaitu duduk tahiyat akhir begini. Ini yang ketiga, pangkat ketiga berarti begini ya. Sholli pada maghrib, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar gitu ya. Gitu. Iftirash duduk tahiyat awal, sila duduk tahiyat akhir. Tapi duduk gimana aja boleh. Tapi yang ini yang utama, yang tiga ini. Yang tiga ini yang utama. Ya. Yang utama yang tiga ini. Gitu. Tapi gini, masalah duduk, oke, jangan yang tidur dulu terentang tar. Duduk nih banyak permasalahan tentang duduk sholat. Gini ya, orang ini kita kan lagi ngebahas orang yang nggak mampu melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Kita lagi membahas itu ya. Nah, gini ya, nggak mampu berdiri itu pertama, orang ada yang nggak mampu berdiri secara total. Maksudnya apa? Ruku juga nggak mampu, sujud juga nggak mampu. Ini bener-bener sakit lah ya, sakit, jadi parah. Jadi duduk tuh diri tuh nggak mampu. Awas. Jadi ini kita lagi ngebahas orang yang nggak mampu sholat dalam keadaan berdiri. Ya, awas. Berarti sholatnya duduk. Kalau ruku berarti pakai isyarah. Kalau duduk berarti lebih membungkukan, begitu kan? Gitu. Terus kalau sujud berarti lebih bungkuk. Berarti gini. Waladhdallin amin. Ini ruku. Sama sejajar dengan apa namanya? Lutut. Terus kalau sujud lebih bawah lagi, gitu kan? Begini. Tuh, lebih bawah lagi. Tadi ruku segini. Sujud segini, lebih bawah lagi pokoknya. Itu kan? Bukan sujud normal. Ini dia lagi bicara ini. Iya. Jadi ada orang yang nggak mampu berdiri secara total. Maksudnya nggak mampu tuh ruku juga nggak bisa, sujud juga nggak bisa. Nah, Rasi juga bingung kan? Ada sujud yang di bawah begini doang. Iya. Nah, sama. Ini lagi masalahin gini. Coba kita lihat orang yang
kita suka lihat kan orang yang sholat sambil duduk seperti di kursi. Iya. Di kursi sekarang kayaknya jarang ya gini, di kursi lah misalkan di kursi. Iya, oke, dia berdiri takbir baca Fatihah sambil duduk ya. Ini misalkan kursi ya, ini kursi nih. Ini kursi, bayangin kursi. Gini. Pakai itu. Ada kursi yang putih guys di sini. Iya. Nah, kotor, nggak apa-apa. Itu daras bangku, soalnya lebih bisa meja merah. Berat gak? Iya. Nggak apa-apa. Nah, soalnya lebih ke tinggi. Nah, ini iya, bagus. Dah. Ini yang sering tuh, Rasi aja kan nanya kan, bingung kan? Kenapa sujudnya nggak ini? Nah, ini yang lagi dipermasalahin. Bagus, bener. Berarti Anda sensitif. Nah, gini. Sering kita lihat orang, ini banyak orang duduk sholat sambil duduk di kursi sekarang ya. Begini. Ya. Gini. Sorry fardhu maghrib. Allahu Akbar. Oke. Ruku. Oke, dia nggak kuat diri. Oke. Ruku. Allahu Akbar, gini kan? Tuh. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar, lebih apa? Lebih bungkuk. Pertanyaannya, ini orang nggak mampu berdiri doang? Apa semuanya nggak mampu? Itu pertanyaan pertama. Orang yang sholat sambil duduk di kursi. Ini orang nggak mampu berdiri. Berdiri ini yang lagi kita bicarain qiyam. Apa nggak mampu ruku sujud? Ini kan kita lagi bicarain rukun sholat berdiri, apa ruku, apa sujud? Berdiri kan, nomor ketiga rukun sholat apa? Berdiri. Kita lagi bicarain orang yang nggak mampu berdiri. Awas, bukan nggak mampu ruku sama sujud. Ini iya. Kenapa dipaketin? Nggak mampu berdiri, ruku, sujud juga sekalian. Kalau bener nggak mampu total, ya begitu bener. Ini jadi ada orang yang nggak mampu secara total, nggak mampu diri juga nggak mampu, makanya dia duduk. Oke, bener. Ruku juga nggak mampu. Maksudnya sebatas dia, kalau ruku kan harus diri dulu. Sebatas dia begini dia nggak mampu juga. Nahan di kaki. Oke, nggak apa-apa kalau dia ini. Terus sujud juga nggak mampu juga, nggak mampu dah, nggak bisa, sakit badannya. Nah, boleh emang begitu. Caranya emang begitu. Ruku begini. Sami Allahu liman hamidah, sujud lebih bungkuk lagi. Begitu emang caranya begitu. Tapi pertanyaannya, bener gak orang itu nggak mampu secara total? Ruku juga nggak mampu, sujud juga nggak mampu. Kenapa? Karena kalau dia mampu berdiri kira-kira buat ruku doang, wajib. Gimana contohnya? Kayak gini. Oke, dia nggak mampu berdiri sekedar untuk baca Fatihah, mungkin rada lama ya. Oke, nggak apa-apa. Kan tadi juga kalau nggak mampu berdiri ya udah duduk. Bener? Boleh? Soalnya berdiri di dalam diri itu kita ngapain sih? Ada apa? Ngapain? Baca apa kita kalau diri? Baca Fatihah, surat. Nah, itu mungkin lama ya, lama. Makanya dia nggak apa-apa duduk. Itu lama. Tapi kalau lagi ruku mampu nggak berdiri? Misal gini. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau mampu dia untuk diri sebentar buat ruku, wajib kayak gini berarti. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini begini wajib. Wajib. Nggak bisa ruku dipaketin juga sama sambil duduk, nggak. Kalau orang itu mampu ya. Kalau orang itu mampu diri dulu. Coba buat diri doang ke ruku sebentar gak? Sebentar. Mungkin kalau tadi diri Fatihah lama gak? Lama, butuh semenit mungkin. Tapi kalau bangun dulu untuk melakukan ruku, mampu gak kira-kira? Kalau itu dia mampu, wajib gitu aja intinya. Kalau dia mampu itu wajib. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diri ruku, Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Duduk lagi gitu. Atau sujud. Iya, wajib. Terus sujud sama. Di sini lagi bicarain nggak mampu bukan nggak mampu sujud. Kira-kira orang itu duduk kursi mampu sujud gak? Kalau badannya masih mampu sujud, wajib. Berarti gini,
Berarti tadi ya sami Allah liman hamidah. Berarti wajib sujud. Berarti ini kursi. Ya udah, gini aja. Tuh, ya kan? Duduk, ya duduk enak. Sujud lagi, bangun lagi, duduk. Gitu. Itu wajib. Awas, beda. Ada orang yang nggak mampu berdiri secara total. Maksudnya secara total, ruku juga nggak sujud juga nggak Nah, itu baru pakai isyarat. Ruku bongkok dikit, sujud lebih bongkok dari. Nah, ini kita yang nomor pertama dulu. Kalau nggak mampu secara total, makanya dia sholat sambil duduk. Gini berarti lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku. Oke, emang begini nih. Kalau secara total begini. Benar? Subhanallah wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah, bangun. Rabbana lakal hamdu. Sujud. Allahu akbar. Benar, emang begitu, benar. Bagus, benar caranya. Tapi kalau dia mampu berdiri sebentar buat ruku, wajib bangun dulu. Nggak boleh, nggak sah. Ruku begini emang sah gak? Nggak bisa, harus berdiri. Wajib. Kalau dia mampu sebentar doang, wajib gak? Wajib dia. Terus sujud juga begini nggak sah. Sujud anggotanya apa aja? Jidat. Tuh begini, nempel nggak jidat begini? Enggak. Kalau dia mampu wajib. Ayo, wajib itu. Kalau yang pakai bangku itu kan memang ada spare agama tempat ya. Jadi kalau diri dia bakal ke jedot tempat. Dia bakal kejedot Tempat. Ya itu berarti Space lain harusnya. itu udah resiko kewajiban. Berarti ditetepin berjamaah sunahnya. Sedangkan kewajibannya batal. Oh iya. Ayo, mau gituin sunnah apa wajib? Wajib. Sujud wajib nempel ke sini. Jamaah nggak perlu. Berarti mending sendiri gitu. Atau nyari space lebih rendah lagi. Ya, lebih kosong. Nggak apa-apa. Jauh jamaah nggak nempel nggak apa-apa. Jauh. Ya itu harus pinter-pinter berarti. Wajib ini. Iya. Dan orang yang lagi sakit ya, itu harus bilangin. Orang yang lagi sakit itu harus pinter-pinter ngerasa tubuh sehat gak, kuat gak. Itu harus pinter. Harus pinter-pinter. Bukan maksudnya apa? Untuk kesahan juga, kesahan sholat nih kita udah sah belum nih sholatnya, gitu. Soalnya sholat yang diterima itu sholat yang apa? Sholat yang sah. Awas, apa? Sholat yang diterima itu sholat yang sah. Kita kan nggak tahu kan sholat yang diterima gimana sih? Salah satunya yaitu sholat yang sah, berarti yang rukun sholatnya Nah, gimana rukun sholatnya bener? Ngaji. Ini kita lagi pelajarin ini. Biar sholatnya diterima. Salah satu ciri sholat diterima, sholatnya sah. Salah satu sholatnya sah, rukun sholatnya Nah, ini kita lagi giniin. Gitu. Berarti paham ya? Jadi berdiri itu, waduh, ini banyak ini masalahnya. Jadi nggak total. Bahkan dalam satu sholat, misalkan 4 rakaat, di tengah-tengah kita mampu berdiri, wajib berdiri. Lagi 2 rakaat nih. Aduh, kayaknya enak nih badan, kerasanya nggak ngapain-ngapain. Wajib hari itu juga berdiri, wajib berdiri. Gitu, wajib berdiri gitu ya, paham? Nah itu tadi duduk kayak gitu ya. Gimana ya kira-kira total? Kalau ada orang yang nggak mampu berdiri secara total, maksudnya apa? Jangan bukan diri doang yang nggak mampu, ruku juga. Ini sakit tuh bukan pinggang semua, kaki, pala, leher semuanya. Makanya ruku juga nggak bisa, sujud juga nggak bisa. Total, maksudnya secara total tuh seperti itu. Ruku juga nggak bisa, sujud juga nggak bisa. Makanya ruku cuman bongkok doang, sujud juga cuman bongkok doang. Coba. Kalau yang itu kan yang istirahat, yang apa sih? Yang duduk di bangku tuh. Gimana yang duduk istirahatnya wajib juga berarti? Yang duduk iftiras kalau lagi duduk di atas nih. Habis itu kan habis sujud tuh. Sujud. Misalnya mampu nih duduk begitu, berarti wajib lah. Duduk istirahat segini nih, mau pakai video ya. Iya. Begini tetap wajib. Emang dia duduk kan? Kalau yang duduk di atas. Kalau lagi duduk di kursi. Kalau lagi duduk di kursi. Yang kita itu pasti. Iya, kalau lagi duduk di kursi. Iya, tapi itu kan mau sujud lagi. Iya. Oh iya. Kan tadi dari bawah ke depan mau ngapain jauh-jauh? Iya, 2 kali. Gitu. Ternyata harus lebih tahu juga ilmunya, sakit juga. Iya. Untung jarang ya. Sakit jarang nggak? Ilmunya juga nggak tahu. Untung tuh dikasih 1 untung. Lagi jamaah kosong gitu.
Kadang mau pingsan. Nah, kalau bener-bener tadi apa yang membuat orang udah boleh duduk apa tadi? Dua. Pertama, nggak bisa dikuasai, dikendaliin nggak bisa. Wah, bakal murak, bakal jatuh ini orang, bakal gimana? Terus kedua apa? Menghilangkan udah. Iya. Kata Imam ini siapa? Haromain malah lebih rada ini lagi. Kira-kira itu penyakit ngilangin kehusuan, walaupun kayak nggak jatuh, tapi husu nggak ini, udah duduk gitu. Soalnya yang dipentingin kehusuannya. Nah itu, hampir sama sini alasan ini. Pokoknya dua. Ya udah kalau lagi ini mau pingsan duduk, duduk. Apalagi udah ngehilangin kehusuan tuh, kata Imam Haromain wajib gitu, duduk. Nah itu berarti gitu, berarti sholat sambil duduk, oke. Berarti Anda kenapa? Ayo. Satu-satu. Anda sholat sambil duduk. Pertanyaan pertama, duduk berarti nggak mampu berdiri untuk baca Fatihah. Ruku kira-kira sanggup nggak untuk berdiri sebentar melaksanakan ruku? Kayaknya sanggup dah. Soalnya tadi baca Fatihah mah udah nggak kuat, makanya duduk. Oh berarti kalau berdiri buat ruku doang sanggup, wajib. Bener. Terus sujud kira-kira turun sebentar, sanggup nggak? Kayaknya bisa sih, wajib. Nggak bisa cuma gini doang. Walaupun padahal dia sholat sambil duduk. Jadi awas, bukan berarti sholat sambil duduk rukunya juga boleh begitu, sujudnya juga boleh begitu, nggak boleh. Beda awas. Kita lagi ngebicarain rukun sholat yang ketiga yaitu berdiri doang. Awas, belum masalah ruku sujud belum. Makanya kalau kita lihat orang sholat lagi duduk, permasalahannya itu dia nggak mampu berdiri doang. Apa ruku juga sujud juga, beda. Jangan dipaketin, awas beda. Kalau nggak mampu berdiri buat baca Fatihah, oh oke, duduk, pantesan dia duduk gitu, nggak mampu berdiri doang. Tapi ruku di bab ruku sanggup nggak? Kalau mau ruku sanggup, wajib. Beda lagi, nggak ada urusan sama duduk yang tadi, beda. Jadi sholat sambil duduk bukan berarti rukunya juga begitu, oke? Bukan berarti ruku juga sambil bukan berarti sujud juga sambil Nah itu intinya, paham? Sekali lagi. Bukan berarti sholat sambil duduk itu rukunya juga sambil duduk, sujudnya juga sambil, beda. Nggak ada hubungan, ruku sama sujud nggak ada hubungan sama sholat sambil nggak ada hubungan, beda ya. Kewajiban masing-masing beda. Orang nih kita lagi bicarain berdiri, ya kan? Berdiri, beda. Paham nih, itu beda. Pas pulang gotong-gotong kuat banget tuh. Pas pulang gotong kursi. Jauh. Bener gak? Lari. Nah itu maksudnya nggak kuat berdiri. Beda ya kan? Iya. Secara total apa hanya berdiri buat baca Fatihah doang nggak mampu? Beda. Awas. Jangan samain ruku juga sambil duduk, nggak bisa. Ruku. Jadi jarang orang yang bisa. Nah. Maksudnya beruntung tuh. Kalau yang duduk di atas nggak dikasih sakit. Udah pasti bisa buat sujud dah. Betul itu. Iya. Jadi mau duduk aja udah. Iya. Mau duduk. Berarti kalau kita tadi bicarain lagi di kursi ya. Berarti kalau lagi duduk berarti kayaknya bener-bener nggak kuat dah kalau bangun. Misalkan ininya nggak apa sih? Nggak nih kaki nggak jalan dah, nggak bisa jalan gitu ya. Berarti ruku begini, emang begini kan nggak mau berdiri, pincang. Nah, sami Allahu liman hamidah, berarti sujud mampu gak? Mampu. Kan yang nggak mampu berjalan cuman kaki. Berarti wajib. Nggak bisa sujud gini, awas, nggak bisa. Ini banyak banget. Gue sholat sambil duduk ya. Berarti sujud gini Gitu, enggak. Sholat di mobil kalau gitu ya. Iya. Gimana itu sholat yang nggak bisa, sholat fardu nggak bisa, sholat di mobil. Berarti kalau mampu sujud, ya udah sujud seperti normal. Berarti sami Allahu liman hamidah rabbana. Tuh, gini. Ini fil warhamni. Apa ini? Diri. Nah, itu. Gitu. Nah, itu diri. Tuh.